Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, biasanya rata-rata atau bahkan kebanyakan yang menjadi guru ngaji itu punya bapak atau kakek guru ngaji. Yang sering disebut ustadz ustazah biasanya juga sama, punya bapak atau kakek guru ngaji. Biasanya juga yang disebut ulama, ajengan, kiai, tuan guru juga punya di atasnya itu entah bapak, entah kakeknya bapak, dan seterusnya. Sekitar tahun 2010, ketika menjelang saya didaulat untuk ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Sumuranji Keramat di tingkat RW, tapi sebenarnya tingkat desa. Dan di tahun yang sama, masih di tahun yang sama, sekitar 2010-an, didaulat oleh panitia untuk ngisi pengajian atau ceramah halal bihalal tingkat desa Sumuranja. Halo Bang Sumuranja, Pangapurane cerita. Betapa hati ini gak gemetar, deg-degan, keringat keronyoan, keringat banyak haredang gitu, haredang mendadak. Saya tanya ke bapak, Pak, ada tidak bapaknya bapak atau kakek yang jadi guru ngaji, ustadz, atau penceramah agama, mubalik? Apa kata bapak? Dalam bahasa Jawa Serang, beliau menyatakan seperti ini. Wesar pengajianmu pengajian baik, aja gegelati keturunan, rusak. Ngaji mengaji baik, pengajianmu pengajian baik. Jadi artinya begini, kalau mau pengajian, tidak usah nyari keturunan, silsilah ke atas. Tidak usah nyari nasab ke atas. Apakah terkonfirmasi sebagai anaknya ustadz, cucunya ustadz, anaknya ulama, cucunya ulama, atau bukan? Tidak, kata bapak. Ngaji aja. Wong Nabi Ibrahim ge bapani Azar ku je. Nyembah patung, nyembah berhala je. Nyembah petekong deh. Lihat kata bapak tuh. Azar yang dalam bahasa Al-Quran ada ab, disebut bapaknya Ibrahim. Walaupun ada penafsir yang lain, mufasir menyatakan sebenarnya Azar ini bukan bapak biologisnya Ibrahim alaihissalam, dan bapak biologisnya Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama juga sebagiannya, para penulis, para peneliti, antara lain Ahmad Bahjat dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, sebutan bapak dari keponakan ke paman itu menjadi kebiasaan atau tradisi orang-orang Arab zaman itu. Dan juga sebaliknya, dari paman ke anak menyebutnya, dari paman ke keponakan, dari paman ke keponakan nyebutnya anakku. Dari keponakan ke paman, bapakku, saking sayangnya. Dari paman ke keponakan, anakku. Nah itu. Terlepas dari itu, Azar adalah penyembah berhala. Maka bapak ini berpesan kepada saya, sudah, kalau mau pengajian saya, pengajian saja, gak usah nanya keturunan, terkonfirmasi sebagai anaknya ustadz apa tidak, kira-kira begitulah. Tetapi kemudian saya menjadi tidak enak, karena bapak itu kan profesinya tiap hari bukan yang disebut tadi itu, bukan guru ngaji, bukan ustadz, bukan ulama, apalagi gitu, apalagi tuan guru dan seterusnya. Karena aktivitas setiap hari kegiatannya adalah ngoclok. Ngoclok itu cari gurita di laut, cari gurita, cari ikan, kemudian ke ladang dan seterusnya begitu. Saya mohon maaf ke bapak, takutnya tersinggung, dan saya sudah dimaafkan alhamdulillah. Satu pesan dari beliau, kalau mau pengajian saja. Jadi pesan kepada teman-teman santri, adik-adik santri, kawan-kawan yang lagi belajar di mana saja, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk maju di mimbar khutbah, di podium, bismillah, mohon kekuatan kepada Allah, mohon ridho kepada Allah, mohon
diizinkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu sedikit. Pesan yang kedua, kalau memang kita belum ke fatwa, dan memang belum ke fatwa artinya belum menjadi ahli hukum, tidak usah berbicara tentang hukum atau materi yang tidak kita kuasai. Sebab fatwa itu adalah para alim ulama yang menyampaikan. Tapi kita bisa berdakwah dalam konteks ini dengan ceramah, menyampaikan yang bisa kita sampaikan. Kalau dalam bahasa agim, mah urusan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya mengajak kepada kebaikan, berwasiat kepada untuk mengerjakan kebaikan, kesabaran. Yang saya dulu ingat waktu ikut ngaji di Darut Tauhid di Agim, ada yang nanya masalah hukum, beliau menyatakan masalah ini saya tidak bisa, tolong tanyakan kepada ahlinya, nanti bantu untuk menyampaikan ini, mencari jawabannya. Menurut saya ini adalah jiwa besar dari Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang berdakwah di jalur yang beliau mampu untuk laksanakan. Kita juga sama. Di saat yang sama, yang ketiga, mari kita sebagai pelajar, sebagai katakanlah mubalik, guru ngaji, atau semuanya sebagai umat Islam, hendaklah memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Ada wawasan, ada keilmuan. Kalau ilmuwan itu yang standarnya adalah kita membaca tafsir, ya minimal 3 tafsir lah kita baca. Perdalam lagi fikih, usul fikih, hadis, ulumul hadis, Quran, ulumul Quran, juga sejarah dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak dalami ilmu-ilmu keislaman ini, nanti ceramah kita isinya khawatir kurang berkembang, kurang mendalam. Tentu juga kita lengkapi dengan wawasan-wawasan yang bersifat kekinian. Jadi antara keilmuan dengan wawasan bersatu padu, mudah-mudahan lebih meningkatkan kualitas dakwah kita. Selamat berjuang. Semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita dipanggil, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menyeru ke jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.